Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berbicara di hadapan kawan-kawan semuanya dalam rangka untuk menyampaikan sedikit nasihat dan ilmu, di mana ini semua bisa terjadi karena hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah kita karena hidayah itu sifatnya hak prerogatif Allah. Jadi tidak semua orang mendapat, tapi barang siapa yang dikasih itu beruntung banget. Termasuk teman-teman yang nonton video ini sekarang adalah termasuk orang-orang yang diberi hidayah sama Allah gitu. Dan patut kita syukuri. Salawat serta salam semua tetap tercurahkan kepada Nabi kita semuanya, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para dai dan semua kelak sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita berkumpul dengan mereka di jannah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang ilmu dan adab. Suatu materi yang sangat tidak pernah bosan untuk saya bahas. Oke, pertama, kita ini mesti sadar ya teman-teman semuanya, bahwa kita ini pelajar, siswa, penuntut ilmu. Karena bagi saya, ternyata banyak orang yang mereka mengaku sebagai siswa, tapi tidak merasa tidak cocok ketika disebut sebagai penuntut ilmu. Padahal sejatinya kita sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu. Apa sih makna ilmu itu? Banyak orang yang tidak sadar hal ini. Apakah ilmu itu pengetahuan? Apakah ilmu itu wawasan? Apakah ilmu itu pendidikan? Atau apa? Coba bayangkan. Kalau arti ilmu adalah pengetahuan, berarti maknanya adalah ilmu pengetahuan itu berarti pengetahuan-pengetahuan. Gak masuk akal kan? Dalam Islam, catat baik-baik ya. Di dalam Islam, makna ilmu disebutkan dalam kamus, al-ilmu nurun. Atau dibacanya boleh al-ilmu nur. Al-ilmu, ilmu itu adalah cahaya. Karena di dalam Islam tuh, ilmu tuh bukan sekadar wawasan, pengetahuan. Bukan. Tapi, ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada siapapun agar mengenal Allah. Jadi, ilmu itu harusnya bisa mengenalkan kita pada Allah, membawa kita pada Allah, mendekatkan kita pada Allah. Contoh misalnya, akan mau menanyakan kepada adik-adik yang SMA nih ya, teman-teman semuanya pelajar, misalnya pelajaran kimia, atau misalnya biologi, matematika misalnya. Sudah mengantarkan pada Allah belum? Apakah dengan kita belajar fisika, sudah mengantarkan kita pada kekuasaan Allah yang maha besar? Atau belum? Jangan-jangan selama ini kita belajar fisika itu hanya ruwet aja sama tugas-tugas, ruwet aja sama misalnya kerja kelompok dan lain sebagainya. Padahal di dalam ilmu itu harusnya bisa bikin kita lebih takwa sama Allah. Termasuk misalnya matematika. Apa sih nyambungnya? Ya gitu bisa nyambung. Kita barangkali lupa bahwa salah satu asma Allah adalah Allah itu maha menghitung segala sesuatu. Itu contoh kecilnya. Apalagi di pelajaran biologi, harusnya makin bisa ngedeketin kita sama Allah. Pelajaran matematika, pelajaran sosiologi, ekonomi, kemudian juga sejarah, semuanya. Semua ilmu. Nah, oleh karena itu, krisis kita saat ini ya, krisis kita adalah pelajar saat ini, kita coba rasakan lagi ya, renungkan, tidak mengamalkan apa yang kita kuasai dalam pelajaran di sekolah. Kita tuh nggak mengamalkan. Fisika apa sih gunanya buat ibadah, buat hidup? Kita nggak tahu makna itu. Bukan berarti fisika bukan ilmu karena tidak mengantarkan kita pada Allah. Kita yang belum sampai gitu. Kita yang belum menemukan hakikat ilmu dalam fisika, dalam sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Makanya, karena ilmu ini sangat mulia, dengan ilmu ini bisa mengantarkan kita kepada Allah, perlu ada kendaraan. Perlu ada kendaraan. Karena
ilmu itu kalau misalnya tidak dibersamai dengan kendaraan yang cepat itu susah nyampainya. Dan juga ilmu itu ketika sangat mulia, sangat agung, hina nggak sih bagi teman-teman? Bayangkan dan renungkan. Teman-teman belajar sampai belasan tahun, mungkin ya minimal kita taruhlah belajar 12 tahun ya, kalau dihitungnya dari SD, SMP, SMA. Kalau misalnya semua itu kita sekolah selama ini cuman diniatkan untuk dapat ijazah, kemudian kerja, kemudian dapat uang. Setelah dapat uang misalnya berkeluarga dan sebagainya, kemudian mati, meninggal. Apakah sesederhana itu? Apakah sehina itu ilmu? Dijadikan jembatan biar kita dapat ijazah, selesai. Tidak. Nggak boleh ilmu yang semulia itu hanya dijadikan sebagai batu loncatan menuju dunia yang fana, yang hina. Nggak bisa. Ilmu itu mestinya mengantarkan kita pada Allah, pada akhirat. Coba bayangin sama teman-teman. Manusia tuh mencari kebahagiaan. Kalau misalnya kita menganggap kebahagiaan hanya pada uang, ya berarti kebahagiaan kita sempit. Harus selalu ada uang. Yang pada nyatanya manusia nggak selalu punya uang. Dan juga akan menemui kematian gitu. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kayak yang tadi, bahwa ilmu itu membutuhkan kendaraan. Ilmu yang mulia ini tidak boleh dijadikan sebagai batu loncatan menuju dunia, tapi harus diniatkan untuk mengenal Allah. Apa sih kendaraan yang saya maksud di sini? Ya, yang Akang maksud di sini apa sih? Kendaraannya adalah adab. Oke? Kendaraannya adalah adab. Adab itu bukan sopan santun. Adab itu tidak bisa dipersempit maknanya hanya sekedar sopan santun kepada manusia. Adab itu luas. Bahkan ada adab kepada diri sendiri, adab kepada lingkungan. Contohnya adab kepada lingkungan apa? Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan kalau mampu untuk memungut sampah orang lain, kita pungut. Kita pungut sampah orang lain. Dan itulah adab. Adab kepada hewan, jangan dipermainkan. Jangan misalnya kita tidak memberi makan mereka yang menjadi peliharaan kita. Itu juga adab. Kemudian juga adab kepada diri sendiri dengan misalnya tidak tidur terlalu malam, itu adab. Karena menjaga diri itu wajib dalam agama. Menjaga diri itu wajib dalam agama. Contoh lainnya misalnya adab kepada diri itu tidak makan seblak kepedesan misalnya. Itu adab loh. Itu adab loh. Kenapa? Karena ketika kita makan makanan yang berlebihan, baik itu asam berlebihan, baik itu pahit berlebihan dan sebagainya, itu tidak sehat. Dan itu bisa membuat tubuh kita nih tidak berfungsi dengan baik gitu. Tidak berfungsi dengan baik. Dengan begitu, kita jadi nggak bisa melakukan aktivitas, dan aktivitas bagi seorang muslim adalah ibadah. Ingat ya, ibadah bagi seorang muslim itu bukan sekedar sholat. Bukan sekedar sholat. Ya, ibadah umat Islam, kaum muslimin, dimanapun berada adalah seluruh hidupnya. Itu ibadah. Ibadah kita tuh bukan sekedar sholat, sedekah, puasa, bukan. Ya, semuanya. Oke? All of our lives, ya. Semuanya. Oke. Maka mesti kita menjaga adab. Karena yang tadi, ilmu tuh mulia. Adabnya tidak sembarangan. Adabnya tidak sembarangan. Bahkan misalnya di berbagai kitab itu dijelaskan. Adab kepada guru itu udah jelas. Adab kepada guru tuh luar biasa. Minta doa guru itu tuh adab sederhana. Jangan menyakiti hati guru. Ini yang paling penting. Oke? Catat baik-baik. Adab kepada guru itu sangat utama dalam menuntut ilmu. Jadi guru itu menjadi wasilah kita, jadi jembatan kita mendapatkan ilmu yang mulia tadi. Ilmu yang mulia. Coba bayangkan, pas guru kita sakit hati, dan dengan sakit hatinya itu, kita nggak dapat ilmu yang berkah. Ilmu kita nggak berkah. Akhirnya hidup kita juga malah jadi nggak berkah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya adab kepada guru dijaga. Coba bayangkan. Akang suka dalam tanda kutip ya berprasangka pada diri sendiri, menyangka bahwa jangan-jangan Akang suka lupa materi misalnya SD, SMP, pas ditanya misalnya SD belajar apa, lupa. Jangan-jangan ada dosa kita ke guru waktu SD kita sampai kita lupa. Mungkin ngegibah kan ya, kelakuan kita tuh ya, ngegibahin guru, bahkan temen gitu. Kalau di kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan adab itu bukan cuma ke guru, tapi juga kepada mereka, orang-orang yang dengan mereka itu kita bisa dapat ilmu. Contoh, teman-teman nge-hotspot sama teman,
teman kalian, ya. Kalian menghotspot sama teman kalian sampai kalian bisa belajar. Nah, itu berarti kalian mesti beradab sama mereka yang jadi wasilah untuk menuntut ilmu gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi, adab itu tidak sembarangan. Mesti kita jaga dan tolong camkan baik-baik. Pesan saya, pesan Akang pada penuntut ilmu, kalian penuntut ilmu, ilmu jangan dijadikan jembatan menuju dunia yang hina, dunia yang fana. Ilmu harus mengantarkan kita pada Allah. Jangan menuntut ilmu hanya karena ijazah. Hanya karena pengen masuk universitas yang ternama. Dapat pekerjaan yang gajinya besar, punya uang banyak, meninggal. Dunia tidak sesimpel itu. Dunia tidak sesimpel itu. Akan ada hari di mana semua tindakan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tolong camkan baik-baik. Dan yang selanjutnya adalah karena ilmu semulia itu, sebagaimana kaum muslimin berjaya pada masa lalu, itu karena mereka sadar bagaimana mulianya ilmu, bagaimana besarnya ilmu, agungnya ilmu. Mereka menuntut ilmu, menghabiskan waktu dengan kitab-kitab mereka, dengan majelis-majelis mereka, dengan guru-guru mereka. Sehingga Islam berjaya. Zaman sekarang, kata Rasulullah SAW, akan ada saatnya nanti kaum muslimin itu seperti buih di lautan. Banyak, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Indonesia, mayoritas kaum muslimin, apa yang udah kita lahirkan untuk umat ini? Ada? Or nothing? Itu pertanyaan besar bagi kita. Dan mesti menggunakan adab. Jaga adab. Terutama kepada guru dan pada siapapun dan kepada apapun yang bisa menyampaikan kita pada ilmu itu, yang dengan ilmu itu kita sampai kepada Allah. Camkan baik-baik. Ilmu yang telah kalian pelajari belasan tahun sudah diamalkan berapa banyak ilmu kalian? Karena Imam Khatib Al-Baghdadi berkata, tidak dikatakan berilmu orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka barangkali kita selama ini tidak berilmu sama sekali karena amal kita nol besar. Kita tidak bertakwa, sholat ketinggalan, kemudian juga sodakoh juga males, puasa ngegodin, ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oke, hanya camkan baik-baik, Kang mohon, dan semoga kita kelak berkumpul lagi di jannah dengan wasilah ilmu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.